Lembaga Perlindungan Konsumen. Kebetulan kita kemarin ada 3 dari konsumen selaku PLN. Konsumen PLN ini ada 3 yang menguasakan ke kami yang terkait dirugikan, yang merasa dirugikan oleh oknum PLN. Nah ini kan lagi berproses. Nah kemarin jenengan yang mutus, kita minta sambung depannya dengan yang mutus, betul ya? Ini yang kemarin mutus. Padahal saya sudah ngomong alasan kemanusiaan jenengan manusia bukan. Jenengan kan hanya petugas PLN. Alasan kemanusiaan kok nggak ada jenengan. Trik kemanusiaannya nggak ada. Kok diputus? Padahal jenengan terganggu masalah apa coba? Saya mau pengen penjelasan itu. Penjelasan? Iya, monggo. Iya. Jadi kami Pak melaksanakan tugas itu berdasarkan surat tugasnya dan berdasarkan aturan itu. Nah, jadi gini, terkait pemutusan itu kan menyambung dari rumah depannya. Iya. Yang pertama itu sambungannya menggunakan kabel yang berbeda standar. Tujuan penertiban yang kami tekankan dan kami selalu sampaikan terkait bahaya listrik ke masyarakat, kita sosialisasikan. Nah, salah satunya adalah terkait bahaya listrik, bukan masalah hanya kemanusiaan ya. Nah, jadi bahaya listrik itu, listrik ini kan tidak kelihatan ya. Jadi siapapun yang megang listrik, ya pasti kesetrum maupun presiden itu Pak yang megang pasti kesetrum. Ya, nah, saya paham. Makanya karena listrik yang berbahaya, sambungan-sambungan yang ada jaringan dari PLN itu harus dipastikan sesuai dengan standar. Jangan sampai kejadian akibat sambungan yang tidak standar itu atau sambungan ilegal itu ada orang kesetrum meninggal akibat listrik, ada kejadian kebakaran akibat sambungan yang tidak standar tersebut. Karena kalau kabel yang kecil itu Pak, kemarin kan kita sudah membeli kabel yang tidak standar. Ketika kabel kecil diambil arus, itu kabelnya lama-lama panas itu bisa menyebabkan. Jadi yang pertama, yang kedua, kabel itu kan melintasi jalan yang lewat pun banyak lah. Dan itu diberikan tiang bambu kabel. Tiang bambu ini kan berpotensi bahaya ya, dan pemasangannya pun hanya diikat dengan tali. Nah, melihat kondisinya yang seperti itu, maka kita lakukan penertiban supaya melindungi. Intinya itu tadi Pak, keselamatan dan tenaga listrik. Sudah. Jadi gini Pak, ini kan terkait pelayanan dari PLN ya. Itu kewenangan siapa? Kewenangan seperti apa maksudnya? Ya kan gini, semua warga masyarakat kan punya hak untuk dilayani. Nah di situ jenengan sudah menyampaikan itu tidak standar kabelnya atau cagaknya. Jenengan paham nggak itu 4 bulan 5 bulan nggak teraliri listrik karena tuduhan penjemperan, ya kan? Jenengan paham nggak? Ini kan yang saya tanyakan rasa peri kemanusiaan jenengan itu jenengan manusia apa bukan gitu loh. Pertanyaannya seperti itu. Kalau jenengan manusia, jenengan di sini di ya, manusia apa enggak? kalau di sini yang namanya jenengan tugasin jenengan untuk penertiban itu dengan alasan tidak standar. Oke, saya hormat acungi jempol jenengan. Tapi solusinya minimal kan ada. Yang standar itu seperti apa? Misal pun jenengan nggak mau keluar duit untuk beli kabelnya yang standar, ya kan? Mungkin kan bisa minta tolong Pak, beli kabel yang standar, kan gitu. Jangan langsung gini, masalah gitu loh. Peri kemanusiaan loh ini yang saya peri kemanusiaannya. Oke, saya tangkap nih Pak, peri kemanusiaan. Saya menanyakan kembali Pak, dengan rasa peri kemanusiaan. Ya. Ada pelanggan melakukan penyalahgunaan pemakaian listrik. Apakah atas dasar peri kemanusiaan tersebut bisakah pelanggan dibebaskan dari tagihan yang ada? Jenengan bisa. Kalaupun jenengan mengkriminalisasi itu bisa. Buktinya itu terpasang 0 rupiah.
Enggak, maksudnya apakah bisa yang seperti itu? Ya itu bisa, buktinya terpasang. Ini saya tanya ke ini. Ya bisa, saya jawab bisa. Buktinya bisa, itu udah terpasang. Dari- 0 rupiah itu loh. Berarti dari dengan rasa kemanusiaan itu bisa menghapuskan tagihan apapun, kesalahan apapun itu bisa Lah buktinya kan bisa itu. Ini Nanti jenengan tak ajak ya. Jenengan tak ajak ke lapangan ya. Nanti untuk pembuktian, ini live loh, ini dunia loh ini. Iya. Facebook loh. Iya. Nah, ini jangan sampai jenengan sebagai pelayan masyarakat tidak profesional. Iya. Gitu loh. Saya minta profesional. Jadi ya gini. Tadi disinggung masalah Pak Sutresno itu sebagai rekanan atau pegawai PLN. Rekanan. Nah, kalau sebagai rekanan itu punya kewenangan operasi meteran tidak? Secara aturan di kami beliau diberikan kewenangan. Diberikan kewenangan asli. Jawabannya gitu. Sesuai dengan surat tugasnya ya Pak. Nah, jadi kalau sudah ada surat tugasnya ya tidak ada Oh. kewenangan lagi. Beliau memang punya kewenangan di situ. Nah, saya pertanyaannya gini. Nah, untuk menentukan denda itu Pak Sutresno bisa nggak menentukan langsung denda itu? Harusnya ya tidak bisa. Heh? Harusnya tidak. Kenapa itu bisa? Ya berdasarkan pengalaman mungkin Pak, saya kurang tahu Pak. Ah. Kalau terkait case itu. Itu bisa dia menentukan langsung minta 2 juta. Ya kan? Dinego nggak boleh. Waktu saya pertama kunjungan kerja ke sini kan live itu. Itu jelas itu. 2 juta tanpa ngasih kwitansi, ya kan? Tanpa ngasih kwitansi langsung itu pun masih diputus meterannya. Nah, pertanyaan saya, tugas Sutresno itu sebagai pemasang kan di sini kan rekanan untuk masang meteran, betul nggak? Bukan Pak, itu melaksanakan penertiban pemakaian meteran. Nah, bukan pemasangannya, penertiban. Penertiban pemakaian tenaga listrik Oh. sesuai surat tugasnya Pak. Ya itu ya. Jadi gini, saya jadi curiga gitu loh. Oknum PLN dengan oknum rekanan itu kerjasama. Itu biasanya seperti apa? Ada yang menjemper, ada yang operasi, ada yang eksekutornya. Kita curiga loh. Saya dari Lembaga Perlindungan Konsumen, saya temukan itu rata-rata yang terbidik, yang didenda-denda itu rata-rata yang terbidik masyarakat yang awam nol sama listrik. Saya ada buktinya semua. Itu sudah gini Pak, kalau melihat gini Pak, itu kan jenengan kan Ya. P-data ya. Iya. Kalau memang P-data ada berapa datanya, ada berapa sampelnya, karena kan kalau di sisi kami Pak ya, kita melakukan penertiban itu ya tidak cuma yang pasti yang terjaring nih Pak ya, Iya. operasi yang terkena ternyata ada pelanggaran di situ, kemudian dibebankan tagihan susulan dan akhirnya membayar itu ya tidak cuma yang masyarakat miskin. Iya. Ya kita yang menyeluruh Pak, berdasarkan gini Pak, kalau di PLN itu kan ibaratnya gini, misalkan ini listrik rumah nih, dia memakai pemakaiannya cukup besar, Iya. tapi pembayarannya kok kecil-kecil. Nah, kita sebagai PLN kan jual beli listrik ya Pak ya. Iya. Jadi kan PLN kan punya yang namanya itu susut namanya. Jadi beli dari gardu induk misalkan 1 juta, kita jual ke pelanggan-pelanggan, ternyata kita kumpulkan cuma 900.000. 100.000 itu ada yang hilang. Nah, itulah yang harus kita cari. Nah, dicari itu kan kita cek sisi transaksinya. Transaksi PLN itu kan di meter dan MCB. Nah, kita cek di situ apakah ada terjadi pelanggaran, apakah memang meteran yang rusak atau dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita tuh bukan menarget satu kalangan masyarakat, enggak Pak. Ya mau yang kaya ataupun miskin ya kita tetap melakukan pemeriksaan karena tujuan utama yang tadi bahwa kita menekankan di keselamatan ketenaga listrikan, bahwa di situ nanti terjadi pelanggaran itu adalah bonus, istilahnya kehilangan energi yang kemarin itu yang sudah susut yang tadi saya jelaskan itu bisa dikembalikan kerugian itu susut kan kerugian negara Pak. Karena digunakan secara ilegal, nah makanya itu kan harus dikembalikan kerugian negara. Jadi gini, yang dengan sampaikan saya tanggapi, artinya di situ ada bisnis ya. Dari tiang itu ada bisnis ya, ada karena hitung-hitungan tadi kan Iya, bisnis ada tekor ya, proses bisnis, ya. ada proses bisnis ya, Iya. di cagak listrik itu, Iya. betul. Dan Nah pertanyaan saya,
Kalau seseorang bisnis di atas tanah, ya bukan miliknya, itu dibenarkan nggak? Jadi gini Pak, kalau itu nanti melebar ke nggak apa-apa, ini biar jelas kan jenengan tadi kan proses bisnis itu satu, itu berdiri di atas ini lahan kalau seseorang. saya rasa gini Pak, itu terlalu melebar. Bukan, ini tetap nanti gini, saya jauh-jauh dari Kebumen, saya tidak mau masyarakat dibodohi, ya, saya nggak mau sebagai masyarakat dibodohin sama sebagai konsumennya PLN dibodohin. Dari tiang listrik aja menancap di lahan masyarakat, enggak, yang itu kan yang berbisnis nggak bayar pajak, itu menguasai tanah orang sama aja menancapkan itu. Nanti ini gini, ini biar ini live ini, ya, saya nanti live di Facebook ini, nanti tetap akan saya nggak mau masyarakat dibodohi ya. Oke, terkait itu tadi, terkait tadi alur ada yang ini, ada yang kurang tadi 100 misalnya kan, terus dideteksi itu di meteran itu, betul? Salah satunya di meteran itu. Pertanyaan saya, itu kan masanya tahun lama, kan nggak masuk akal. Misalnya 25 tahun kok dudanya cuma 2 juta, gitu loh. Perhitungannya itu kan lucu. Kalau memang itu tersistem, di situ kelihatan nggak cuma 2 juta seharusnya. Yang 7 juta juga nggak harus cuma 7 juta, karena itu puluhan tahun. Kalau taruhlah oke, kalau kayak tempat wilayah lain, misalnya ini aturan dari wilayah Wirosari, sehari diukur, dipatok 100 denda itu misalnya. Otomatis kan dikalikan sebulan berapa, berarti 3 juta kali berapa tahun, kan begitu aturan denda. Tapi kalau jenengan tadi mengacu aturan itu dari pusat dengan sistem, itu benar. Dengan sistem, kenapa kok udah diminta di lapangan itu aja meteran sudah dicabut dimintai 2 juta tanpa kwitansi, kok dia bisa menentukan? Makanya kita gini loh, teman-teman media itu ngejar ya, yang atas nama Sutrisno itu yang disebutkan di warga itu, saya pengen kenalan gitu loh, pengen kenalan sama namanya Sutrisno itu loh. Kok pinter banget dia melakukan sistem seperti ini, gitu loh. Saya salut itu, bener saya salut. Loh, itu kan ada operasi meteran, dia bisa menentukan langsung ya 2 juta, kan itu, bahkan tidak ngasih kwitansi. Setelah saya dari sini dulu yang pertama, berapa minggu kemudian dikasih kwitansi. Saya ada. Awalnya nggak boleh dinego. 2 juta, alasannya apa? Itu nanti sisanya buat makan-makan sama teman-teman. Apa termasuk jenengan dulu ikut operasi? Ini saya tanya langsung biar saya nggak penasaran. Ya gimana Pak ya, kalau dari sisi saya Pak, saya kan baru bertugas di sini kan bulan April. Kejadian di bulan Januari ya Pak ya. Bulan Januari ya. Tanggal 31 Januari kalau nggak salah. Iya. Nah, terkait itu ya saya tidak mengetahui. Cuma kan ya bukan berarti saya lepas tanggung jawab enggak. Secara moral ya kan, sebagai pelayan publik ya, secara tanggung jawab saya akan tanggung jawab, mau istilahnya dimintai keterangan kalau kita juga siap, data-datanya juga sudah ada. Terkait itu pun setahu saya nih Pak ya, saya kan tidak menjalaninya sendiri. Kemarin kan dapat estafet lah, estafet dari kejadian sebelumnya. Terkait itu bahwa disampaikan, ini estafet ya Pak ya, saya kurang tahu kebenarannya ya, bahwa terkait itu sudah diklarifikasi di Polsek Terus ya, informasinya itu seperti itu. Cuman Oh ini saya udah diketik, sudah di mana langsung ya? Udah. Iya. Yang nonton 1. Yang tadi Pak, beri kemanusiaan tadi ya. Kalau saya pun di lapangan ini biasanya saya Pak, misalkan perlukan pelanggaran, saya kan juga orang lapangan pelanggaran, kan secara aturan harus diputus. SOP-nya begitu Pak. Iya. Mau itu orang miskin, orang kaya, SOP-nya diputus. Cuman Tanpa ngasih solusi lah, tanpa ngasih solusi. Makanya tadi dari rasa kemanusiaan tadi kita mau membantu pelanggan Pak. Nah bagaimana caranya? Mungkin kalau yang sudah tadi karena katanya ya Pak ya, karena pelanggannya itu tidak sempat ke kantor, terus kemudian mungkin sama Pak. Spontan itu, spontan gitu ya? Katanya loh Ya, Pak. spontan maksudnya itu. Begitu diputus langsung dimintain 2 juta. Saya kurang tahu ya Pak.
saya pertegas lagi, saya kurang tahu SPG. Ya. Tapi kalau saya di lapangan Nah, melihat bahwa pelanggan ini minta bantuan dan ada yang tidak baik menyelesaikan karena pelanggan juga merasa oh rekening saya selama ini sudah dari kecil, ternyata itulah penyebabnya ada pelanggan. Nah, ketika pelanggan ada yang tidak baik untuk menyelesaikan, saya melalui bagian kantor, Pak ini ada seperti ini. Nah, pelanggan sudah siap melakukan pembayaran yang tagihan susulan tadi. Sebenarnya bukan denda Pak saya, tapi tagihan susulan. Jadi energi listrik yang digunakan selama ini itu ditagih lah. Energi listrik yang tidak beruput itu ditagih. Tagihan susulan itu tadi ternyata pelanggan disampaikan sudah mau membayar, saya antar ke Briling atau kantor pos di Maret, Alfamart atau ke loket-loket pembayaran daerah. Itu beri kemanusiaan saya Pak. Kalau secara SOP ya tidak bisa. secara logis tidak bisa. Secara SOP tidak bisa, tapi Bapak kan kita sama-sama nih Nah, punya rasa kemanusiaan. Jadi saya di lapangan pun ya oh ternyata ada yang mendukung saya kan. Jadi, berarti beri kemanusiaan itu tetap harus dijunjung tinggi lah. Kan gitu. Nah, saya di lapangan biasanya seperti itu. Nah, kalau terkait di sini mungkin di sana jauh dari tempat pembayaran atau yang lain-lain saya kurang tahu Pak ya. Cuman biasanya saya seperti itu. Saya sampaikan ke pelanggan ini Pak, kalau registernya silakan dibayarkan, kantor pos bisa, Briling bisa, Indomaret bisa, dimana ada Briling di sini, oh ada yang dekat, saya antarkan. Biasanya seperti itu Pak. ini kan saya lihat nanti juga akan saya sampaikan ke Polda di Krimsus ini. Ya, kemarin saya juga sidak ada temuan yang 4 tahun yang lalu. Nah, 4 tahun yang lalu 2 meteran itu kan dituduh, tapi nggak dibongkar loh. Terus akhirnya dimintain uang 3 juta 1 meteran, ngasih 6 juta, ya kan? Begitu kejadian, kemarin mau dioperasi lagi, satu tim pakaiannya ngomong PLN, ngomongnya dari PLN, ya, udah buka gerbang itu. Weh mau apa? Begini itu, mau apa? Ini ada nggak bener ini model. Loh, kemarin udah dimintain loh 3 juta loh. 3 juta itu 3 juta, katanya gitu. Terus saya nggak jadi tuh balik kanan, naik mobil semua ini. Karena itu ibu-ibu semua dan rata-rata SDN-nya di bawah dan itu ketakutan itu. Nah akhirnya apa? Nggak jadi dioperasi lagi. Nanti tak tunjukkan orangnya, rumahnya tak tunjukkan. Saya nggak mau ini nanti suatu saat dibidik lagi. Karena udah bayar 3 juta kemarin datangi lagi, mau dibidik lagi. Ini baru ini. Ini nanti berdasar kita laporan ke Polda lagi tambahan lagi. Nah, saya pengen ya, saya mohon karena saya jauh, kita minta, saya juga tak hargai, saya juga minta dihargai, nanti kita tunjukkan. Gitu loh. Jangan sampai sepulangnya saya nanti di sana ada target baru, target lagi. Bisa nggak kira-kira? Saya minta pokoknya sejam lah, waktu sejam kok langsung baliknya nggak apa-apa. Jenengan bisanya jam berapa, saya minta waktu sejam. Nah ini penting banget, jangan sampai nanti peri kemanusiaannya nggak ada lagi. Jadi Pak, Betul. kalau dari sisi saya, Ya. sudah jelaskan tadi untuk hari hujan besok akhirnya saya mau, jadi ditambah lagi. Ini kan menghabiskan waktu, sebenarnya tadi kan saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya kan. Tambah lagi ini melayani panjenengan semuanya. Jadi ya untuk hari ini sama besok agenda saya penuh, lusa saya bisa. Hari Jumat ya. Saya gini mas ya, saya gini sebenarnya kemarin saya sowan ke Polsek Gabus dan Pak Kapolsek menyampaikan, saya minta dibantu Pak Kapolsek difasilitasi dengan pimpinan PLN Wirosari, Pak Cipto. Dikomunikasikanlah Pak Bowo. Katanya Pak Cipto bisa menemui kita, diagendakan jam 9. Ya hari ini jam 9 jam 10. Nah ini tadi jenengan menyampaikan kok bertolak belakang dengan apa yang disampaikan dengan Pak Kapolsek. Nah ini ada apa kan gitu loh. Nah ini saya malah jadi penasaran ini. Dari Pak Kapolsek kemarin ada bisa diagendakan hari ini kita ketemu, tapi jenengan menyampaikan lagi diklat mulai Senin kemarin. Nah kan nggak nyambung. Nah yang bohong Pak Kapolsek pun Pak Bowo apa dari sini gitu loh. Saya pengen clear saja, ini kan banyak banget kejanggalan-kejanggalan. Nah kebetulan jenengan kewenangannya menangani hal-hal seperti itu, ya kan?
Nah kebetulan saya sampaikan sekalian, jangan sampai nanti masyarakat lagi dimodusi, ditarget seperti ini kan gitu loh. Karena ini sudah bayar kemarin ditarget lagi. Gini Pak, kalau secara kerjaan ya Pak ya. Iya. Jadi misalkan nih, kalau bayarnya itu kan saya kurang tahu ya Pak ya. Iya seharusnya kan dibayarkan ke negara kan gitu. Nah, misal nih ada satu rumah nih pelanggan. 4 tahun lalu dia sudah pernah dia mungkin ya kerja sama dengan oknum BTL biasanya, membuat pelanggaran di situ lah. Kalau bahasa di lapangan itu pelanggan biasanya minta diirit ke. Pelanggan kan tidak mengetahui bahwa dengan diirit ke itu menjadi sebuah pelanggaran mempengaruhi pengukuran energi. Nah, karena pelanggan itu tidak tahu, ketika diperiksa pun kita sampaikan bahwa ini ada hubungan pelanggaran. Cuman pelanggan itu mengetahui bahwa rekening listriknya pembayarannya itu dari yang sebelumnya mahal-mahal bisa menjadi separuhnya atau 30%-nya atau dan bisa diatur lah yang seperti itu. Nah, jika sudah terjadi pelanggaran, pelanggan datang ke kantor membayarkan tagihan cicilan tadi sudah selesai, kita sambung kembali. Ternyata ini ada case ya Pak ya. Memang kan saya tidak bisa menggeneralisir satu case untuk case yang lain. Jadi setelah pelanggan menyelesaikan, ternyata pelanggan membuat pelanggaran itu lagi. Sebentar. Ini saya tertarik nih. Tadi jenengan ada statement ya kan, dari rekanan itu tadi minta dibantu oleh warga ya. Warga minta bantu rekanan ya. Bukan rekanan Pak. Iya tadi jenengan sampaikan loh, ini live loh. Bukan rekanan. Rekanan dari PLN minta diiritkan. Ya. Berarti ini enggak, ini tadi udah live loh. Saya sampaikan bukan rekanan. Tadi live loh ini, rekanan loh. Nah, ini pertanyaan saya. BTL. Ya, makanya Biro Teknik Listrik. betul. Dan itu kan merupakan rekanan juga oknum BTL itu. Bukan Pak, BTL itu lembaga sendiri di luar PLN dan bukan merupakan rekanan PLN. Jadi gini, BTL itu ya sebenarnya orang STM nih baru lulus STM, dia membuat sertifikasi kompetensi bahwa dia bisa memasang instalasi, jadi dia sudah termasuk Biro Teknik Listrik. Jadi dia ikut CV mana atau PT mana, saya kurang tahu. Jadi jenengan pernah menemukan oknum yang seperti itu? Ini kan dari kata pelanggannya itu ada oknum yang dimintai tolong, karena pelanggannya kan tidak mungkin Pak, tidak tahu listrik kan seperti itu. Nah ini statementnya jenengan bagus Pak Kapolda, dari Pak Kapolda Krimsus, statementnya Pak Nanang ya. Bukan rekanan loh Pak ya. Tadi jenengan statementnya ini perlu ini, nanti diperiksa ini. Saya dipotong ya. Iya. Saya minta nanti diperiksa. Nah ini kan full. Enggak ada kita. Nah itu tadi. Enggak ini full live kok. Live. Ini live. Jadi jelas itu tadi statement itu nanti tak kejar, saya nggak mau ya ada bahasa warga masyarakat sebagai pelanggan PLN minta diiritkan terus itu kan jangan tadi minta diiritkannya bukan ke PLN ya Pak ya? Bukan ya, jangan tadi ke siapa namanya? Bisa ke BTL, bisa yang mengerti listrik lah. Artinya di situ kan sudah dideteksi oleh PLN. Yang jenengan bisa mengucapkan itu kan berarti jenengan bisa mendeteksi itu. Nah, artinya seperti itu ya masyarakat jangan ditumbalkan. Nek jenengan bisa statementnya seperti itu, masyarakat jangan ditumbalkan. Itu dari Lembaga Perlindungan Konsumen, saya menyarankan jangan ditumbalkan masyarakat. Gini Pak ya, saya jelas ini permasalahannya Pak. Ini misalnya nih Pak, saya ini punya rumah, misalnya saya minta tolong sama orang yang ngerti listrik, Pak ini tolong diiritkan, ternyata mencuri listrik Pak. Ternyata mencuri listrik. Diiritkan itu pun ya saya mengetahui biasanya saya bayar 1 juta kok jadi cuma 300.000. Itu kira-kira dari yang seharusnya bayar 1 juta ke 300.000 itu yang diuntungkan dari pelanggaran tersebut siapa Pak? Kan saya sebagai pelanggan ya. Oke, taruhlah dan yang dirugikan siapa? PLN. Jenengan bilang untung rugi ya? Iya. Ini jenengan bilang untung rugi. Uang 3 juta yang masuk 4 tahun yang lalu, terus kemarin mau dioperasi lagi, itu uangnya lari kemana? Kan gitu. Ini jelas loh. Makanya tadi kan saya belum selesai menjelaskan Pak. Terus
contohnya saya aja lah biar gampang. Saya misal pelanggan PLN, dulu saya pernah nyuri listrik sama teman saya misalkan ya. Nah, ketika sudah nyuri listrik ternyata ditangkap operasi PLN P2TL tadi, saya sudah menyelesaikan tagihan susulan. Nah, saya bikin lagi Pak, nyuri lagi Pak. Kira-kira kalau saya nyuri lagi bisa ditindak lagi nggak Pak? Gini, nek jenengan kayak gitu nanti makanya tak ajak tak duduknya. Iya, Wong maksudnya. ibu-ibu, wong bodoh-bodoh ya Makanya kan. gitu kan saya jelaskan lagi. Gini, Saya kan awam listrik misalkan. makanya Saya saya paham. minta tolong sama Gini orang loh. gitu loh Pak. Saya nggak mau dengan bahasa itu Maksudnya jenengan. konteks itu jenengan harus pahami. Saya paham jenengan nggak ngomong kayak gitu, saya paham. Nah makanya Saya gini loh, jenengan yang diajak ngomong siapa itu Tapi jenengan kalau- juga harus paham. tapi kalau Artinya jenengan- saya gini loh, dia aja didatangin orang takut. Kok apa meneh wani ngongkon nganu itu nggak masuk akal. Itu